Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk netizen. Saya masih bersama saya Ahmed dan saya ditemani oleh Mas Jamil. Di sini kita sedikit membahas tentang pesan-pesan penting dari Gus Idris. Untuk itu saya akan kembalikan ke moderator. Nah, teman-temanku sekalian, jadi di part sebelumnya itu kan Mas Denny membahas tentang tanggapan Gus Idris terkait dengan perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah, yaitu Marcel. Nah, kali ini Mas Ahmed datang untuk melanjutkan sebenarnya tentang pesan penting Gus Idris untuk pesulap merah dan Gus Samsudin seperti itu. Nah, ini akan kita dengarkan sama-sama ya. Nanti akan kita tanggapi pula tentang beliau ya. Selain itu kita akan membahas juga tentang Kang Mamas Karyo. Itu biasanya Kang Mamas Karyo ini lebih enak, Mas. Lebih enak dia pendapatnya tentang Gus Samsudin karena ada pernyataan beliau yang hari ini dikemukakan bahwasanya saya adalah sahabat Gus Samsudin. Saya adalah saudara dekat beliau. Jadi saya akan membela beliau. Seperti itu. Salah dan benar tentunya, kalau misalkan keluarga yang salah tentu ada nilai-nilai positif yang harus kita junjung, Mas. Kan gitu. Salah tetap salah, tapi kan ada yang positif. Nah, gitu. Oke, kita play, Mas. Silahkan dengar, nanti ditanggepin ya, Mas. Datangnya beliau berarti saya yakin husnudon pasti komunikasi lah, pasti komunikasi, nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke situ. Beliau backgroundnya sudah agamis kan gitu kan ya, tahu akhlak tahu etika dengan Ustadz Yudi tadi itu, Mas Marsal itu backgroundnya kayak kakaknya ahli ruqyah, beliau agamis Ustadz ya kan. Ustadz pasti beliau itu nggak mungkin mengambil tindakan yang di luar kemampuannya. Jadi Mas Marsal itu kenapa mengambil tindakan seperti itu, berarti beliau sudah menguasai kayak triknya, kayak sulapnya kan sudah ahlinya, pesulap merah ya kan gitu. Pasti saya yakin husnudon pasti ada komunikasi itu. Secara akhlak, gimana kalau kita berbicara secara akhlak, Ustaz? Cara negur kan pasti dijelaskan. Ini kita itu belajar dari pengalaman mengenai bro. Apabila sesuatu yang kita lakukan ini lebih jelek, ya kita introspeksi, kita benahi, kita renovasi kan gitu ya. Kalau ada yang sudah baik, kita perbaiki, kita tingkatkan lebih baik lagi. Itu aja, kita namanya kita hidup di dunia untuk hanya untuk belajar terus kan, ambil hikmahnya. Itu mungkin cukup ya. Semangat buat Gus Samsudin. Pesan saya jika menyaksikan ini, ayo bangkit untuk menjadi pelita, untuk menjadi mutiara buat di sekeliling jenengan. Semangat untuk jadi lebih baik, mengajak, yaitu dakwah, mau doa sana, dakwah, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas kita. Yang penting nggak melenceng gitu ya Ustaz ya. Tetap semangat terus. Semoga buat Mas Marcel sesuai ahlinya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini, masya Allah. Terima kasih banyak, luar biasa ini. Meskipun beliau masih muda tapi semangatnya ya, sampai dari Jakarta datang ke Blitar ini. Ya, hati manusia hanya Allah yang tahu. Yang penting secara syariat kita sudah berjalan. Ayo tunjukkan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat pendukung Mas Marcel, buat pendukung Gus Samsudin, apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Itu saja. Cukup ya, cukup. Kata mini, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mas Ahmed dan Mas Jamil, tadi kita sama-sama mendengarkan tanggapan beliau ya terkait dengan Gus Samsudin dan pesulap merah. Sebelumnya Mas Denny mau sedikit menyimpulkan ya, mungkin nanti dari Mas Ahmed berbeda kesimpulannya gitu. Di sini yang Mas Denny simpulkan dari kata-kata Gus Samsudin ini memang positifnya ya, ini positif dulu, adalah memberi semangat bagi pesulap merah ataupun Gus Samsudin dan mengakui kesalahan, jika memang salah ya legowo, dan mengakui kesalahan dan memperbaikinya seperti itu. Cuman di konteks ini yang Mas Denny lihat juga adanya kesalahan-kesalahan yang terus ditujukan kepada Gus Samsudin, sementara untuk pesulap merah ya tidak ada, malah pujian yang lebih ketara seperti itu. Nah, apa sih yang kesalahan pesulap merah kalau menurut Mas Denny gitu ya,
cara beliau datang ke tempat orang seperti itu ya, cara dia membongkar trik-triknya dengan datang ke podcast tanpa juga menyertakan Gus Samsudin untuk membela gitu ya, itu kan udah sebelah pihak gitu. Ibaratnya kalau kita ini pingin kita aja yang menang gitu, kita aja benar gitu, tanpa kita mendengar dari lawan kita gitu, itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi lebih baik dan sangat baik jika kita mendengar dua belah pihak ini bagaimana sih pembelaannya, seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Ahmed tadi panjang segini gitu, apa sih yang Mas ambil gitu? Seperti yang itu tadi, pesan untuk Samira tadi. Iya. Jika memang dia ingin membongkar atau membongkar trik-trik yang mudah dikuasainya, seharusnya dia ada komunikasi yang gambar, datang ke keluarga, harus komunikasi dulu. Bisa nggak saya datang, jadi tinggal datang. Gus Samsudin pun menerima dengan langsung datang tanpa harus minta KTP, tidak masalah. Nah, kalau itu ibarat tamu penting. Dan yang kedua, dari Gus Idris itu, Gus Samsudin betul. Ambil dari pengalaman yang ekspresi itu dijelaskan pengobatan itu tidak usah dikomunikasikan. Ambil dari pengalaman lah. Ini cukup, ini udah jadi kalau saya udah. Depannya yang lebih baik lagi tetap yang seperti bilang Gus Idris, yaitu amal ma'ruf nahi munkar tadi dan sulap merah agar kita semua ini damai. Oke. Jadi kalau menurut Mas Ahmed tadi untuk kedepannya yang dipermasalahkan ini seperti konten pengobatan tidak usah lagi dikontenkan, artinya yang real. Kemudian kalau yang settingan dibuat settingan secara jelas ya, jadi teman-teman nggak tertipu seperti itu. Itu pun tidak usah dipublikasikan lah. Oke. Dipadepokan aja. Karena sesuai dengan kata Kang Mamas juga, Mamas Karyo, katanya kalau pengobatan di video kan nggak mungkin gitu, karena pasti malu mereka, nggak mungkin mau dipublikasi, itu konten pasti dibayar kata beliau. Mempublikasikan karena penonton itu kita kan punya pribadi masing-masing, ada yang mikir logika, ada yang percaya, ada yang jadi tidak usah. Jadi kalau yang mikir logika tanggapannya ya itu seperti usul merah, bukannya gini-gini. Kalau yang mau betul tidak. Tapi Mas ini kan yang mungkin Gus Idris juga menganggap gini, beliau itu salah ya tetap salah gitu ya, legowo gitu. Mungkin dari pengobatan ini Mas, orang ini kan datang dan berobat kepada Gus Samsudin ini karena yakin beliau ini punya kesaktian, karena lihat dari video-videonya ya mengobati dengan ilmu sihir, santet dan segala macamnya. Nah disitulah orang melihat bahwasanya Gus Samsudin ini sakti. Nah, itu kan udah salah kaprah antara konten settingan dengan kenyataan, itu disatukan gitu dari kacamata netizen. Dipisahnya memang. Ya itu. Ada juga mungkin pengaruh sakit. Kita berpikir itu jadi settingan. Mungkin ada berpikir harus coba aja dulu. Iya karena sumber beritanya itu harus jelas Mas. Sumber beritanya siapa? Sumber videonya siapa? Ya Gus Samsudin dan tim itu sendiri. Kalau jelas memberitahu itu settingan, nggak mungkin netizen itu meyakini bahwasanya Gus Samsudin itu sakti gini gitu. Tidak perlu pun dia bicara ini settingan belaka, seperti sebelum main di layar video. Nah seperti film-film kan semua kan banyak tuh. Adegan ini hanya hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama dan mohon maafkan. Oke, jadi positif dan negatif itu selalu ada ya dalam sebuah cerita kehidupan, cerita film itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau pun memang konten Samsudin ini kalau kita betul-betul kita cerna lebih banyak positifnya. Nilai-nilai agama ada banyak di dalamnya. Iya. Cuman mungkin trik-triknya itu yang diyakinin orang beneran, itu yang gagal paham. Sebetulnya bukan pembodohan Mas, cuman
sesuai dengan kata guru-guru yang lain itu kan metode pemancing gitu. Jadi harus diadakan namanya yang laga-laga berlebihan, kadang tidak di luar nalar. Bodoh itu yang ambil sisi baiknya. Seperti Gus Samsudin ambil positifnya tentang agamanya. Nah itu kan untuk zaman sekarang ini banyak orang seperti Imam Cakap yang terkena narkoba. Itu kan Gus Samsudin bagus supaya kita ambil pelajaran. Jadi kita bisa mendidik anak. Oke, Mas Budi, ini kan yang dilakukan sama Pesulap Merah ini kan adalah seorang yang kenal banyak artis, selebritis, youtuber besar. Beliau selalu bersuara di situ karena memang dia punya panggung dan punya relasi dengan youtuber besar itu. Cuman kan itu tindakan yang membela diri tanpa youtuber besar itu mendengarkan apa kata Gus Samsudin. Kan lebih baik dua pihak itu atau dua orang itu dijadikan satu podcast kemudian diminta keterangannya, selesai permasalahannya. Tapi seolah-olah yang terjadi di lapangan ini adalah kontenisasi, ingin memperpanjang konten ini tanpa bagaimana cara menyelesaikannya, gitu. Oke, sampai situ dulu, teman-teman bisa menilai. Semoga video ini bermanfaat dan tidak mengundang kerusuhan di mana-mana, dan semoga Gus Samsudin dan Pesulap Merah segera berdamai dan tidak lagi meneruskan perselisihan dan kesalahpahaman inilah gitu.